Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Alam ini benar-benar misterius. Saya khawatir perlu upaya untuk menjelajahi langkah demi langkah untuk memahami semua misteri alam ini. Di lapangan, Suyi berdiri dengan tangan di belakang. Dalam hatinya, dia merenungkan misteri alam yang baru saja hancur. Ayo kita lakukan bersama dan tangkap dia hidup-hidup. Di kejauhan, Bai Yantian membuka mulutnya dengan niat membunuh. Bersama-sama mereka bisa memenangkan Suyi sekali, dan tentu saja mereka bisa menang untuk kedua kalinya. Bunuh. Sekelompok dewa menyerang, mengorbankan harta mereka, dan mengepung mereka. Hanya saja kali ini, Suyi tidak memilih untuk bertarung sembarangan. Dia menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, tepat di hadapan dewa terdekat yang lebih rendah. Jubah lengan. Ledakan. Tubuh dewa yang lebih rendah ini meledak, menghancurkan baik bentuk maupun roh. Setelah kekuatan menjadi lebih kuat, membunuh dewa yang lebih rendah seperti itu benar-benar mudah, dan Anda tidak perlu mempedulikannya di masa depan. Suyi diam-diam berkata. Berpikir, dia mengambil langkah dan sosok itu menghilang lagi. Ledakan. Di arah lain, dua dewa yang lebih rendah memiliki bunga di depan mata mereka, dan tubuh mereka hancur dan hancur, darah tumpah ke kehampaan. Aku sekarat, tapi aku tidak melihat bagaimana Suyi bergerak. Tapi kali ini, Suyi diblokir. 4 dewa median bergabung dan mengorbankan harta karun zaman itu, berhasil menghalangi mundurnya Suyi dan menekannya. Duh! Seorang pria berjas hitam dengan janggut dan rambut tergerai menekan tangannya, dan kuali perunggu turun dari langit, membawa serta ratusan juta sinar cahaya keemasan, menghancurkan kekosongan, dan kekuatannya berat. Di sisi lain, seorang wanita berpakaian hijau memegang kipas batu giok datang untuk membunuh, dan kipas batu giok menyalakan api ungu yang mengepul, membalikkan kekosongan. Seorang pria parubaya perkasa dengan kulit perunggu berteriak keras, berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, dan menunjukkan kekuatan magis. Seorang pemuda berjubah kain mendesak 36 pedang dewa, yang berevolusi menjadi formasi pedang yang menakutkan, jatuh dari langit. Instan dan mematikan. Serangan mengerikan itu secepat kilat dan keganasan yang tak tertandingi. Menghadapi pengepungan seperti itu, mata Suyi muram dan dia mengambil 4 langkah berturut-turut. Langkah pertama adalah mengambil langkah pertama, jubah lengan bajunya membengkak, dan dia mengangkatnya ke udara, dan tungku perunggu yang jatuh dari langit diledakkan keluar, berteriak ke langit. Pria berbaju hitam itu memuntahkan darah dari bibirnya dan tersentak. Pada langkah kedua, Suyi pian menggesekkan jarinya, dan ki pedang 1000 kaki tiba-tiba muncul, membelah gunung dan menghancurkan laut, menghancurkan api ungu yang memenuhi langit. Wanita berbaju hijau itu menjerit dan terhuyung mundur. Di tangannya, banyak bekas pedang muncul di kipas giok. Pada langkah ketiga, Suyi meremas segel dengan telapak tangan dan jarinya, seperti dewa memukul genderang, menghancurkannya di udara. Ledakan. Pria perkasa berkepala 3 dan 6 lengan itu dihempaskan seperti layang-layang putus talinya, kedua tangannya langsung remuk, dan sebagian dadanya roboh. Ketika dia mengambil langkah keempat, sosok Suyi bergegas maju, dan ratusan juta pedang ki berubah menjadi cahaya dan bayangan reinkarnasi, bertabrakan di udara. Ledakan. Formasi pedang yang terdiri dari 36 pedang dewa hancur dalam sekejap, dan pedang dewa itu terbang keluar. Yang lebih menakutkan adalah serangan Suyi seperti bambu yang patah, membunuh pemuda berjubah kain dalam satu gerakan. Yang terakhir sangat terkejut sehingga rambutnya berdiri, dan dia akan menghindar. Mata Suyi mencibir Jian Xiu, kamu tidak boleh pensiun. Ledakan. Dia membalikkan semuanya, dan pelindung tubuh pemuda berjubah kain Dao Guang robek seperti kertas, dan kepalanya terlempar ke udara. Mata yang bersinar. Rangkaian aksi ini hampir selesai dalam sekali jalan. Di mata orang luar, Suyi hampir mengalahkan 4 dewa median dalam satu gerakan, dan dengan kuat membunuh pemuda biasa di tempat. Menakutkan. Dia memang terlihat seperti orang yang berbeda. Tapi ini sama sekali bukan alam para dewa. Ini juga bukan Taoisme dari Ordo Taixuan. Di kejauhan, orang-orang ngeri, dan mereka semua dikejutkan oleh metode pengungkapan Suyi, kulit kepala mereka kesemutan.
Bahkan para dewa yang mengepung Su Yi pun terkejut. Dari awal perang, hanya masalah waktu, Su Yi telah membunuh 3 dewa bawah dan 1 dewa tengah berturut-turut, sama sekali berbeda dari baru saja. Kekuatan prediksi dan wawasan naluriah semacam ini unik untuk alam pamungkas, dan memungkinkan saya untuk menangkap semua, mungkin, yang bisa disebut kekuatan magis lawan ini. Jantung wawasan. Wawasan tentang segalanya lawan, tercermin dalam suasana hati. Di medan perang, Su Yi berpikir dan menembak. Gunakan pertarungan ini untuk mewujudkan misteri alam pamungkas. Puff, engah, engah. Darah terciprat dan menjerit. Dewa berjatuhan satu demi satu, dan tubuh serta jiwanya hancur. Adegan berdarah itu membuat banyak orang gemetar. Ini apa alam ini? Mengerikan. Apa bedanya alam dan pantangan apa yang tidak boleh dilanggar, di depan orang itu seperti pajangan? Ini barang selundupan yang sebenarnya. Kapan para pelanggar yang belum menjadi dewa dapat membunuh dewa median? Di kejauhan, tokoh-tokoh anak dewa itu gemetar, wajah mereka pucat, dan mereka semua ketakutan. Su Yi saat ini berada di tengah para dewa. Para dewa terus-menerus menumpahkan darah, jatuh ke lapangan, mengaum dan menghujani darah. Mereka yang melanggar batas, membentuk kembali diri sejati, dan menciptakan alam mereka sendiri dalam ketiadaan adalah yang tertinggi. Selama pertempuran, hati Su Yi terus mencurahkan berbagai wawasan. Di alam ini, ada 3 rahasia, rahasia jiwa dan hukum, rahasia ki dan darah tubuh, rahasia akar dao. Ketiga rahasia itu sama, semuanya digabung menjadi kekacauan. Kekacauan itu seperti ayam, kesuburan itu ajaib. Dharma jiwa, yang memiliki kekuatan wawasan yang misterius dan halus, memungkinkan saya untuk menguasai kekuatan-kekuatan gaib bawaan seperti hati wawasan. Ki dan darah tubuh memiliki kekuatan kehidupan tanpa akhir, seperti keabadian dan keabadian. Akar dao tersembunyi dalam aturan surga, dan itu di atas aturan Taijing. Ambil tubuh dao saya sebagai akar, integrasikan basis kultivasi saya, dan sempurnakan semua dao untuk saya gunakan sendiri. Inilah misteri sebenarnya dari alam tertinggi. Benar saja, jalan yang saya simpulkan sebelumnya adalah yang paling cocok untuk saya. Saya tidak bisa mentolerirnya, sehingga semua langit dan semua jalan bisa dilalui. Dikaitkan dengan ilmu pedangku. Su Yi diliputi kegembiraan. Dia tahu bahwa dalam hidup ini dia telah memulai jalan yang benar-benar unik. Dalam keadaan ini, Wang Ye tidak pernah tahu, dan Li Fuyu tidak pernah masuk. Semua dewa dan dewa tidak tahu. Jalanmu sendiri untuk menjadi dewa. Pada awalnya, kehidupan pertamaku meninggalkan papan catur Yitian dan benih api era di menara jahat kuno, dan apa yang aku rencanakan adalah membiarkanku membuka dunia ini di hidup ini. Suatu cara. Kehidupan lampau yang lain sudah dapat diperkirakan sebelumnya tidak akan pernah bisa melangkah ke jalan ini, karena hanya aku dalam hidup ini yang memiliki kesempatan untuk melangkah siklus reinkarnasi. Alam pamungkas. Pertempuran masih berlangsung, berdarah dan tragis. Di mata orang luar, pedang Su Yi panjang di langit, dan momentumnya seperti pelangi, seperti menghancurkan orang mati. Dewa yang lebih rendah benar-benar rentan dan mudah dibunuh. Dewa-dewa median itu bergandengan tangan dan bekerja keras bersama, tetapi mereka juga ditekan dan diancam. Ini mengerikan. Satu orang melawan dewa, seperti yang ditunjukkan oleh pedang, membunuh dewa sama dengan membunuh anjing. Entah berapa orang yang kaget dan ngeri. Pada saat ini, semua dewa yang lebih rendah telah binasa. Hanya ada 7 orang yang tersisa untuk mendukung dewa median. Selama periode itu, beberapa dewa mencoba melarikan diri, tetapi mereka semua dibantai oleh Su Yi. Anak-anak Tuhan yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan sudah ketakutan dan gemetar, bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi karena mereka khawatir bahwa mereka akan terbunuh ketika mereka melarikan diri, sama seperti dewa-dewa itu. Ledakan. Dewa median lain mati, tubuhnya dihancurkan oleh pedang, dan darah berserakan di langit. Kenapa tidak datang? Bai Yantian sedang terburu-buru. Sebelumnya, melihat bahwa Su Yi tidak dapat menahan kesombongannya, dia telah menghancurkan jimat rahasia dan meminta bantuan dewa-dewa lain di kerajaan hari abadi. Tapi sampai sekarang, belum ada bala bantuan yang datang.
Ini membuatnya sedikit putus asa. Ledakan. Di bawah langit, lengan baju Sui membengkak, memicu niat pedang reinkarnasi yang mengerikan, memenggal kepala Dewa Median lagi, aura pedang yang mendominasi mengamuk, membunuh yang di dekatnya yang lain lawan terkejut dan mundur. Dan mengambil kesempatan ini, sosok Sui melintas dan datang ke Bai Yantian God dari udara. Jepit dengan telapak tangan dan jari, lalu tekan ke bawah saat kosong. Dalam cetakan telapak tangan yang menyilaukan itu, terdapat niat pedang yang tak tertandingi dan mendominasi, yang membuat Bai Yantian tercekik, punggungnya dingin, dan ia merasakan tiupan pukulan. Ancaman. Sudah berakhir. Wajah Bai Yantian suram, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Tapi saat ini, sosok Sui tiba-tiba mundur. Ledakan. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua penonton. Langit cerah, cahaya keemasan bersinar, awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya muncul, bunga teratai emas jatuh dari langit, dan ada semburan Chan San Sekerta bernyanyi bergema, megah dan khusyuk. Dalam sekejap, langit di atas Danau Loyun, yang penuh dengan darah dewa, tiba-tiba tampak berubah menjadi tempat suci dan terang di luar dunia. Orang-orang semua tergerak dan melihat ke atas. Saya melihat sosok seperti Buddha berjalan dari jauh. Mengenakan jubah biksu, dengan janggut seputih salju, 3.000 Buddha tercermin di belakangnya, dan setiap langkah yang diambilnya, tak terhitung bunga teratai emas berjatuhan. Aura menakutkan yang agung dan agung juga merasuki dunia ini. Bai Yantian langsung heboh dan berteriak, "Kakak Dao, akhirnya kamu datang juga." Penonton terguncang, dan mereka semua mengenali identitas manusia. Dia adalah satu-satunya dari 9 dewa di kerajaan hari abadi. Eksistensi menakutkan yang memiliki hubungan mendalam dengan raksasa pertama agama Buddha di antara para dewa, si Tian Lingshan. Tidak diragukan lagi, Gama Buddha lah yang bergerak sebelumnya dan menyelamatkan nyawa Bai Yantian. Para dewa atas pada tahap awal alam penciptaan, para dewa tingkat pertama para dewa dan jiwa sempurna dan jernih, setiap gerakan, disertai dengan penglihatan langit dan bumi ini adalah jalan spiritual dari Gunung Tianling Barat Rahasia, Sutra Janin Teratai Vientin kelas 36, sangat ajaib. Tampaknya keledai botak tua ini memang terkait dengan Gunung Lingshan di barat. Sui mengangkat alisnya. Ingatan dan pengalaman Li Fuyu selama hidupnya memungkinkan dia untuk langsung menentukan asal-usul hari pertama kerajaan matahari abadi. Segera, Sui memperhatikan bahwa pada saat yang sama dengan kemunculan Buddha Gama, di arah lain, satu demi satu sosok menakutkan muncul satu demi satu. Di bawah langit. Dengan kedatangan Gama Buddha, di arah lain, sosok-sosok menakutkan muncul satu demi satu. Adalah 7 dewa lainnya dari kerajaan hari kekal. Ini menimbulkan sensasi. Selain Dewa Api Putih, 9 dewa yang memerintah kerajaan matahari abadi semuanya hadir. Mereka memiliki napas yang menakutkan, muncul ke arah yang berbeda, dan dengan kuat memblokir dunia. Terutama pemimpin Gama Buddha, kekuatan paling menakutkan, meliput penonton. Anda akhirnya selamat. Banyak orang menyesapnya. Dulu banyak orang takut kabur, terjebak dilema dan panik. Sekarang, air pasang telah berbalik. Bahkan Bai Yantian dan 4 dewa median lainnya merasa lega. Sebelumnya, mereka juga dibunuh oleh Sui, dan mereka akan runtuh. Sudah berakhir, kali ini, sesama Taoisu, jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa. Hati Bikong Liu tenggelam. Yang mengejutkan semua orang, Sui masih sangat tenang saat ini, berdiri di sana dengan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Sui, selama kamu menyerahkan api zaman, kursi ini berjanji untuk menyelamatkanmu dari kematian. Buddha Gama membuka mulutnya, suaranya nyaring, dan rintik hujan teratai emas turun di sekujur tubuhnya. Dewa lain menatap Sui dengan dingin. Sui tersenyum dan berkata, dengan membalik telapak tangan, api zaman yang awalnya terkandung dalam kekacauan dao besar di tubuh muncul dari udara tipis. Begitu muncul, kekosongan di dekatnya melebur, dan langit dan bumi tercengang, dan kekuatan aturan Zuxu yang menutupi kekosongan sangat terpengaruh. Semua orang tergerak dan terkejut. Ini Epoch Tinder. Ciptaan tertinggi yang hanya ada dalam rumor dan cukup untuk membuat para dewa menjadi gila.
Yang membuat orang semakin heran adalah Suyi dengan santai mengambil kesempatan ini saat ini, jadi jangan terlalu banyak bekerja sama. Ini tentu terlihat tidak normal. Buddha Gama tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan berkata, apakah kamu yakin benar-benar ingin menundukkan kepala dan melepaskan keberuntungan seperti itu? Tentu saja. Suyi mengangkat tangannya dan melemparkannya, sudah selesai. Api era berubah menjadi api abu-abu, bergegas menuju Gama Buddha. Pupil Gama Buddha mengecil, dia tidak berani lengah, dia menggunakan kekuatan dewa ciptaan atas di tubuhnya, meremas segel Buddha dengan keduanya tangan, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Yang mengejutkannya, benih api era ini tidak memiliki ancaman sama sekali, dan dia dengan mudah ditekan dan dikendalikan olehnya. Sedemikian rupa sehingga teknik rahasia yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya tampak seperti masalah besar. Semua orang terkejut. Gama Buddha tersipu dan terlihat tidak nyaman. Sebelumnya, dia curiga bahwa era Fire Seed itu aneh, jadi dia melakukan tembakan penuh, dia tampak ekstra hati-hati, dia tidak pernah memikirkannya, tetapi tidak ada bahaya sama sekali. Itu membuatnya tampak terlalu pemalu. Namun, rasa malu ini hilang dalam sekejap. Ketika dia mengendalikan api zaman, kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkatakan juga membanjiri hatinya, dan ekspresinya menjadi baik dan ramah. Pepatah lama mengatakan, mereka yang tahu waktu adalah yang terbaik, dan ini adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Buddha Gama tersenyum dan memuji, baiklah, kau serahkan jalan agung reinkarnasi, dan kursi ini akan membiarkanmu pergi, dan aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Ada embusan angin di arena. Ekspresi beberapa dewa menjadi aneh, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Buddha Gama sedang menguji garis bawah Suyi langkah demi langkah, tidak sama sekali apakah Anda akan membiarkan Suyi pergi dengan mudah. Keledai botak tua ini terlalu kejam. Bi Kong Liu mengutuk. Suyi hanya tersenyum dan berkata, tentu saja, kompromi atau konsesi apapun akan dianggap lemah dan intimidasi, dan orang-orang akan menamparkan hidung mereka, dan hanya berubah pikiran. Tidak ada jalan keluar. Buddha Gama tidak bisa menahan tawa, dan berkata, jika kamu tidak berpikir kamu akan dikutuk, maukah kamu menundukkan kepala? Karena kamu mau mengakuinya, kenapa tidak mengakuinya lebih teliti? Setelah jeda, dia berkata dengan serius selain itu, apakah kamu punya pilihan? Tawa di lapangan pun pecah. Sebenarnya, banyak orang setuju dengan kata-kata Suyi, kompromi dan konsesi dalam diri mereka sendiri adalah kurangnya kepercayaan diri, dan hanya akan diganggu dan ditekan lebih lanjut. Singkatnya, mencari kedamaian melalui perjuangan, maka akan ada kedamaian. Carilah perdamaian melalui kompromi, dan perdamaian akan musnah. Suyi merentangkan tangan kanannya dan berkata, sekarang, aku telah berubah pikiran, dan mengembalikan Epoch Fire kepadaku. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa dewa di lapangan tidak bisa menahan tawa. Menyesal. Sekarang menyesal. Suyi ini jelas putus asa. Buddha Gama tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu menyerahkan benih api zaman, bagaimana kamu bisa kembali? Benda ini bukan milikmu lagi. Anda. Jejak penghinaan muncul di antara alisnya. Suyi ini juga reinkarnasi dari Li Fuyu, bagaimana dia bisa begitu kekanak-kanakan dan konyol? Sungguh. Suyi hanya tersenyum, kalau begitu, pernahkah kamu mendengar sepatah kata pun? Apa? Bermain api. Suyi berbisik. Suara masih bergema, dan telah terjadi mutasi. Tembak. Di tangan Buddha Gama, api zaman tiba-tiba meledak menjadi api kacau yang menyilaukan, dan Buddha Gama tidak punya waktu untuk bereaksi, dan telapak tangan berubah menjadi abu. Api kacau menyebar di pergelangan tangan kanan dan lengan kanannya. Gangguan mendadak ini membuat kulit Gama Buddha tiba-tiba berubah. Tanpa ragu-ragu, dia memotong lengan kanannya dengan tangan kirinya seperti pisau, dan pada saat yang sama sosoknya mundur dengan keras dan akhirnya melarikan diri. Namun, dia masih berkeringat dingin dan wajahnya jelek. Kekuatan benih api zaman itu begitu aneh dan menakutkan, tidak hanya menghancurkan salah satu lengan kanannya, tetapi aura pembakaran yang mengerikan menyebabkan dia terluka parah dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terbakar, baik tubuh dan jiwa memiliki sensasi kesemutan untuk meleleh.
Pada saat yang sama, sosok Su Yi muncul dari udara tipis dan datang ke dewa. Yue Yitian. Belum lama ini di era, dewa ini telah membunuh Su Yi, dan pada akhirnya, dia terus-menerus dilukai oleh Su Yi, dan harus meminjam banyak uang menceritakan rahasia jimat melarikan diri. Pada saat ini, apa yang terjadi pada Gama Buddha mengejutkan Yue Yitian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan membunuhnya secara tiba-tiba. Sudah terlambat untuk menghindar. Dentang. Yue Yitian melawan dengan sekuat tenaga. Sayangnya, Su Yi hari ini telah menginjakkan kaki di alam pamungkas. Mencapai pedang. Dalam sekejap, dengan deru energi pedang yang memekakkan telinga, Yue Yitian diretas dan dibunuh di tempat. Tubuhnya meledak, tercabik-cabik, dan berubah menjadi darah dan air. Adegan ini terjadi hampir bersamaan dengan cederanya Gama Buddha, yang sangat cepat. Ketika orang-orang bereaksi, mereka tidak bisa tidak mengubah warna mereka karena terkejut. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Su Yi menyerahkan benih api era sebelumnya, bukan kepada kompromi, tetapi untuk menjadi pembunuh. Tiba-tiba dia membunuh Gama Buddha dan tertangkap basah. Dan Yue Yitian meninggal pada saat yang sama. Siapa yang tidak kaget? Mati. Buddha Gama sangat marah, dan sambil melambaikan tangannya, platform Lotus 36 kelopak naik di langit, turunan dari 3000 bidang Buddha, dan membawa langit dan matahari cahaya tanpa batas, membunuh Su Yi Zhen. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan 10 penjuru bergetar. Ini adalah kekuatan dewa dari dewa atas di alam ciptaan, jauh dari sebanding dengan dewa tengah di alam ciptaan. Bahkan jika Buddha Gama menderita kerugian besar sebelumnya, kekuatan pukulan ini masih cukup kuat untuk membuat para dewa tengah di dunia merasa ketakutan dan putus asa. Su Yi tidak menyerah. Dia membunuh Yue Yitian, mematahkan blokade musuh, dan keluar dari pengepungan. Ketika Gama Buddha menembak, dia tertawa dan berbalik. Sosok itu berkedip beberapa kali dan menghilang tanpa jejak. Biarkan kemarahan Buddha Gama mereda. Luar biasa, benih api zaman itu, seperti spiritualitas, juga mengusir Su Yi dari udara. Di tengah jalan, Dewa Tengah mencoba menghentikannya. Dalam sekejap, itu terbakar menjadi abu, dan tubuh serta jiwanya hancur. Dan karakter tingkat anak dewa yang hadir tercengang dan benar-benar terpana, yang bisa membuat Su Yi melarikan diri. Senang, bahagia. Bi Kong Liu bersemangat dan ketagihan. Langkah Su Yi untuk keluar dari pengepungan sebelumnya, bisa disebut pukulan magis. Pertama, ia menggunakan api zaman sebagai umpan untuk membunuh Buddha Gama secara mengejutkan. Yue Yitian memecahkan blokade para dewa. Sudah terlambat ketika Gama Buddha menembak dengan marah. Ketika dia melihat Su Yi melarikan diri begitu bebas, Bi Kong Liu hanya bisa kagum dan kagum. Sapi. Luar biasa. Pergi ke Ancient God Ridge. Di bawah langit, Gama Buddha berteriak keras, dan memimpin para dewa untuk memindahkan langit dan hanyut. Dia meramalkan bahwa Su Yi pasti akan bergegas ke punggungan dewa kuno. Karena punggung dewa kuno adalah titik awal dari jalan dewa kuno. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.